semesta itu sangat baik ya. Kalau dulu saya nggak pernah memperhatikan hal-hal kecil, kalau di sini saya nggak perlu memperhatikan, tiba-tiba receiving aja gitu loh. Kayak tahu, bisa kayak apa ya, kesadaran makin besar aja. Jadi kesadaran akan yang bukan dari pelajaran gitu loh. Kayak tahu aja, indah banget ya gitu loh. Hanya selama ini kita nggak sadar gitu. Jadi ada orang yang sudah pernah hidup dan kemudian meninggal, itu kita sebut entitas. Ada juga entitas dari orang, intensi dari pikiran orang. Misalkan ketika dia lagi hidup di dalam rumahnya penuh dengan kemarahan, kesedihan, terus kemudian rumahnya pengen dijual tapi ribut antar saudara. Nah itu frekuensinya nggak enak tuh. Nah, itu juga kita bilang entitas. Itu tuh silakan Coach Vena untuk tentang sesi money ini. Tentu kan Coach Vena sudah punya banyak pengalaman gitu ya, bagaimana mendampingi teman-teman, terus kemudian dari sisi finansial terus tiba-tiba pulih, itu kan ada mekanismenya, ada tahapan-tahapannya. Nah, apa aja nanti yang akan disampaikan di kelas money ini? Pertama kita membuka kesadaran dengan cara menggali, kayak seperti sesi coaching. Kita menggali semua sudut pandang dia tentang uang, tentang belief-belief, tentang perasaan, tentang emosinya. Terus di dalam kelas itu di-clearing atau difasilitasin energinya gitu. Nah, setelah difasilitasin energetically-nya, terus dikasih tahu kesadaran tentang uang. Jadi terus bagaimana kita mempraktekkan dengan seperti contoh nih Mas ya. Uang ada nggak hubungannya dengan tubuh? Kalau saya boleh tanya, ada nggak hubungannya dengan tubuh? Ada. Itu seperti apa? Ya pada saat kemudian tubuh kita beresonansi, bervibrasi, yang tadi sesuai dengan tabel kesadaran Hawkins tadi, otomatis peluang yang datang akan jadi lebih mudah gitu. Jadi lebih flowing gitu, nggak ada sumbatan-sumbatan gitu. Iya, betul. Tapi banyak dari kita, kebanyakan orang itu ketika bangun pagi, begitu ngaca, biasanya banyak menjas tubuhnya. Ya, misalkan, kok aku gemukan deh sekarang, kok aku mulai kerutan, atau kok aku nggak setinggi itu, nggak secantik ini, nggak seganteng itu. Nah, jadi ketika kita menjudge tubuh kita, itu sebenarnya kita lagi tanpa sadar menjadi tidak bahagia, dan itu lagi menolak uang. Jadi dipetakan juga di sana bahwa judgement tentang tubuh, terus judgement kita tentang uang, sudut pandang kita atau penghakiman kita tentang orang lain, misalkan. Terus judgement kita tentang banyaknya bisnis, misalkan kalau bisnis itu berat, bisnis itu susah gitu. Terus aku nggak suka bisnis asuransi, atau aku nggak suka MLM, atau aku nggak suka dengan saham, atau saham buat aku itu adalah kayak penuh dengan resiko, atau bisnis itu penuh dengan resiko. Nah itu sudut pandang yang sebenarnya membatasin kita dari semua kemungkinan untuk kita berkembang. Atau ketika saya menjudge, misalkan saya menjudge pebisnis insurance, asuransi gitu, akhirnya pebisnis asuransi itu nggak bisa datang jadi klien saya. Gitu. Nah, itu adalah sudut pandang yang akan digali di dalam kelas dan untuk dilepaskan sehingga kita bisa menerima possibility dari mana aja. Bahkan waktu itu saya pernah punya klien, saya nggak tahu sekarang dia masih ada nggak. Dia dulu punya toko kacamata baca gitu kan, tapi tempatnya kecil. Kan kalau sekarang kan orang udah beralih ke softland dan segala macam, jadi sudah ada perubahan. Dan kemudian dia ikut kelas bars, terus setelah ikut kelas bars, keajaiban nama hidup dia berubah, dan memang pada dasarnya dia sudah belajar yang lain-lain sebelumnya gitu dengan saya waktu itu. Terus begitu dia belajar bars, dia belajar tentang uang, 3 bulan setelah dia belajar, dia undang saya ke kafenya. Padahal waktu itu dia bilang, aku nggak punya uang untuk buka bisnis yang baru. Ketika diundang ke kafenya, saya tanya, kafe kamu di daerah Kemang nggak murah gitu kan ya, untuk sewanya dan segala macam, dan kafenya cukup terkenal gitu. Jadi dia punya kafe cukup terkenal, nama brandnya itu terkenal, otomatis dia franchise gitu untuk brandnya. Terus saya tanya, uangnya itu dari mana? Bagaimana kamu bisa menciptakan uang itu, dan uang itu dari mana? Tahu nggak Mas, dia bilang, tiba-tiba aja dia ketemu orang yang investor, dan kemudian beli franchise-nya, kasih dia saham, dan kasih dia, apa ya, udah dikasih saham, terus dia dipekerjakan di situ.
possibility kebuka gitu. Iya, Tapi nggak iya, semua iya. sama ya. Saya nggak selalu memberikan bahwa Bener lah, karena ekspektasi. berangkatnya kita beda-beda ya. Betul. Ada yang -5, -100 ya kan? Betul. Ada yang ketika di bars relasinya lebih baik. Ada yang ketika di bars ada kesembuhan buat di tubuhnya. Ada yang ketika di bars kemungkinan Dapat jodoh ada nggak? berjodoh dengan dirinya sendiri dulu. Jodoh dengan diri dia sendiri. Ada yang udah di bars terus kemudian dia menikah, tapi ada yang di bars yang akhirnya dia punya banyak kesadaran yang membuat dia kemudahan aja sih Mas. Kalau dulu mungkin saya nggak terlalu menikmatin kicau burung, tapi ketika udah di bars dan udah ada kesadaran itu muncul, Bisa menikmatinya. oh my god. Lebih bisa menghargai hal-hal kecil yang selama ini justru tidak kita perhatikan. Betul Mas, saya malah mempraktekkan. Kalau dulu saya tahu tentang agama, sekarang saya mempraktekkan dan itu benar-benar beda. Mempraktekkan artinya adalah bukan tentang ritual yang saya katakan ya, maksudnya di mana ketika saya minum atau ketika saya mandi itu saya bisa ngerasain thank you ya for the water, untuk air yang ngebasuh diri saya. Terima kasih ya untuk makanan atau jiwa yang sudah nggak ada dan memberikan jiwanya untuk saya untuk bisa tetap hidup. Kayak misalkan hewan gitu kan, ayam dia mati gitu kan, jadi kehidupannya dia tinggalkan dan tubuhnya diberikan untuk kita hidup. Jadi akses itu membuat saya jadi kayak aware terhadap segalanya, sehingga saya merasa semesta itu sangat baik ya. Kalau dulu saya nggak pernah memperhatikan hal-hal kecil. Kalau di sini saya nggak perlu memperhatikan, tiba-tiba receiving aja gitu loh. Kayak tahu, bisa kayak apa ya, kesadaran makin besar aja. Jadi kesadaran akan yang bukan dari pelajaran gitu loh. Kayak tahu aja, indah banget ya gitu loh. Iya bener. Aku pernah merasakan di fase itu karena dulu tuh aku nggak begitu bisa menghargai misalnya orang yang baru dikenal gitu ya. Ya udah biasa aja gitu kan, biasa aja. Tapi 1 tahun terakhir ini justru ketika dapat teman baru gitu, kayak kita tuh bener-bener bisa menghargai kehidupan gitu. Tahu nggak sih yang selama ini kita anggap bahwa keberlimpahan itu hanya finansial, hanya uang gitu. Sekarang tuh jadinya kayak even itu teman baru, itu tuh kayak kita mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu. Hal-hal kecil yang selama ini nggak kita hargai, itu jadi kayak kita bener-bener ya Allah berterima kasih gitu terhadap kehidupan gitu. Iya, betul. Jadi akses membuat aku mengakses dengan mudah hal-hal yang selama ini aku take it for granted, nggak pernah dihargain, nggak pernah dilihat. Fokusnya adalah uang gitu kan, fokusnya sama itu, sehingga kehidupan menjadi membosankan. Iya, tapi kita kan bukan bukan tujuannya ya, tapi perjalanan itu kita nikmatin nggak dalam hidup gitu kan? Iya, itu yang membuat saya wow, kayak lebih terbuka gitu sama apa yang telah saya tahu, apa yang saya telah pelajarin. Ini benar-benar kayak diaplikasikan aja langsung kebuka sendiri gitu. Jadi nanti di kelas money ini nggak ada hubungannya sama bar sebenarnya, atau tetap berkorelasi? Kalau orang yang sudah di bar, dia akan lebih cepat ngenalin energi dia sendiri. Tapi kalau yang belum pun, di dalam kelas money itu ada teknik yang ada di dalam kelas bars ya, kayak clearingnya yang tadi kayak Pak Trisno bilang, ada clearingnya yang dimana untuk melepaskan energi yang dengan intensi gitu ya, kayak intensi. Oke, aku ada berat nih di sini, aku bersedia untuk melepaskan. Nah, ada intensi di situ, dilepaskan cuma pakai teknik itu aja sih. Gitu, itu ada. Tapi kenapa sesinya Zoom-nya sampai beberapa kali? Wow, Zoom-nya sampai beberapa kali. Karena biasanya saya gali banyak, terus yang tadi termasuk dengan tubuh, termasuk relasi kita dengan orang tua. Misalkan kita ngelihat orang tua itu mengorbankan diri dia atau hidup dia, akhirnya kita hidup itu mengorbankan. Termasuk dalam keuangan, dalam relasi, mengorbankan perasaan, mengorbankan apapun gitu. Atau orang tua kita hidup penuh dengan kesedihan gitu. Akhirnya kita bersama dengan uang juga sedih, bersama dengan relasi sedih, bersama dengan usaha kita jadi sedih. Karena kita nggak sadar fondasi-fondasi itu. Nah, jadi banyak banget sih Mas sebenarnya. Rencananya kalau di Ngaji Roso berapa kali Zoom? Atau nggak usah terlalu banyak, yang penting durasinya aja dipanjangin atau gimana Coach? Mas, kalau diakses itu 1,5 jam itu udah kepala udah penuh. Udah penuh ya? Udah ketika di clearing itu change sebenarnya. Jadi kenapa saya bagi? Karena begitu frekuensi dirubah, dia butuh adaptasi.
I see. Ya, walaupun dia mengerti atau nggak dia mengerti. Ya, beda dengan di bar, dia kan langsung banyak yang keluar. Tapi kalau ini kan verbal nih, ditarik, digali, dibuang, ditarik, digali, dibuang gitu kan. Nah, sebenarnya dalam 1 jam aja udah banyak frekuensi yang berubah gitu. Jadinya dia nggak bakal, bisa jadi dia kaget sama energi yang baru. Kaget itu dalam arti nggak terbiasa gitu. Nah, tapi kalau dalam 5 kali lama-lama dia terbiasa dengan energi yang baru gitu. Menarik nih. Zoom 5 kali nih. Ya, bisa 3, bisa 5. Bisa nanti 3 kita bisa sampai 5 kali. 3 kali lah ya mungkin teman-teman ya. Bisa kita Zoom 3 kali bersama dengan Coach Vena. Untuk waktunya, untuk kelas money ini nanti menyusul ya. Kita tunggu informasinya dari Coach Vena, nanti akan saya share ke sahabat-sahabat Ngaji Roso dimanapun berada gitu. Jadi biar lengkap, biar utuh, mungkin teman-teman bisa belajar bars dulu gitu ya. Bisa ketemu, jumpa darat dengan Coach Vena, atau suatu hari nanti barangkali kita bisa bikin event secara offline, tandem kolaborasi gitu, kayaknya lebih seru gitu. Iya. Jadi kalau satu-satu sih treatmentnya, aduh habis waktunya Pak. Habis betul. Iya. Entity itu gimana sih? Lihat roh atau gimana? Entitas itu sebenarnya getaran aja sih Mas. Jadi kayak misalkan saya sedih nih di dalam ruangan ini, saya nangis misalkan. Nah, terus ada frekuensi kesedihan yang ada nempel di energetically-nya gitu. Nah, jadi ini juga termasuk entitas. Jadi dari rasa kita yang keluar, jadi kalau kita masuk ke dalam satu rumah kan ada yang kayak rumahnya nyaman, terus ada yang rumahnya nggak nyaman. Betul. Itu karena dari frekuensi orang yang tinggal itu bisa. Yang dimasuk entitas. Yang kedua, dari orang yang pernah hidup kemudian dia pergi meninggalkan tubuh. Nah, sebelum dia meninggalkan tubuh, saat-saat dia sebelum meninggalkan tubuh, kadang-kadang itu mungkin yang dibilang di agama untuk melepaskan. Tapi kalau dia belum melepaskan, dia masih membawa semua pengalaman dia. Dia masih membawa rasa sakitnya, marahnya, ketakutannya, gitu. Nah, jadi Bapak nanya entitas, jadi saya juga memfasilitasin kelas untuk entitas. Jadi di mana memfasilitasin energi yang dia bawa sehingga menjadi ringan. Berarti kayak misalnya ada rumah tertentu gitu, Coach Vena kayak gampang terasa gitu ya. Maksudnya tuh kayak peka gitu. Oh ini ada energi yang belum selesai, belum tuntas gitu, masih bertahan di sini gitu bisa. Ya. Bahkan saya ngajar. Jadi teman-teman sebenarnya kita semua terkonek dengan energi, cuman nggak sadar aja terkonek dengan energi. Handphone aja terkonek dengan energi, masa bisa nonton kan? Iya, semua kan by energy. Hanya selama ini kita nggak sadar, gitu. Jadi ada orang yang sudah pernah hidup dan kemudian meninggal, itu kita sebut entitas. Ada juga entitas dari orang, intensi dari pikiran orang. Misalkan ketika dia lagi hidup di dalam rumahnya penuh dengan kemarahan, kesedihan, terus kemudian rumahnya pengen dijual, tapi ribut antar saudara. Nah, itu frekuensinya nggak enak tuh. Nah, itu juga kita bilang entitas. Itu yang disebut sebagai entitas gitu ya. Entitas. Manifestasi dari energi. Ya, entitas itu adalah keberadaan energi. Event itu adalah hasil kehidupan seseorang sebelumnya ketika mati atau kemudian yang masih hidup. Betul, ya, menggumpal menjadi beyond di lingkungan rumah itu gitu ya, dalam rumah itu. Nah, cara netralinnya gimana? Ada tekniknya, jadi kita mesti kenalin dulu energinya apa, terus bagaimana cara menetral energi yang A. Kalau kita ketemu B, caranya gimana gitu loh. Jadi ada frekuensi, kita mesti kenal frekuensi energinya. Gelombangnya itu simple kok sebenarnya, kita kenalin. Kalau energi marah diapain, kalau energi trauma diapain dulu gitu. Terus kalau misalkan energinya masih kayak stuck atau rasa sakit, perlu diapain dulu gitu loh. Ya. Kalau di ruangan ini energinya gimana? Ya, Mas bisa ngerasain sendiri kan, kayak yaki-yaki dikit gitu kan ya, kayak ada energetically yang gitu sedikit gitu ya. Nah, mungkin entah pegawainya yang lagi kerja, mungkin lagi sedih, dia bawa kesedihan ke sini. Gitu ya? Atau lah, iya, kan semuanya ini hilir mudik kan datang kan. Mungkin yang nginep, dia lagi vacation, lagi stres, mau hilangkan stresnya dibawa di dalam ruangan. Orang yang bekerja, belum lagi tamu yang datang dan pemilik gedungnya, dan mereka yang mungkin ngecat atau mereka nempel wallpaper atau yang bikin furniture, semua kan ada intensi, Mas.
Nah, intensi itu jadi satu. Nah, itu dibilang entitas. Jadi entitas itu adalah keberadaan sesuatu. Bisa dari orang yang hidup dan kemudian dia meninggal, berarti ada keberadaan energinya. Bisa dari yang tadi intensinya, dari orang yang melakukan, membuat, itu ada energinya. Jadi kita perlu mengenalin energi-energi. Nah, misal nih ruangan ini habis dipakai bunuh diri orang gitu. Otomatis kan mesti nggak beres nih secara energi gitu. Iya. Nah, gimana kalau Coach Vena misalnya ada hal seperti itu gitu, terus apa yang dilakukan? Oke, pertama niatan saya ketika datang, saya bukan ngusir, tapi ketika saya datang memberikan kesadaran pada entitas bahwa dia punya pilihan untuk melepaskan. Pilihannya maksudnya melepaskan rasa sakit, rasa marah, rasa sedih, rasa frustasi. Gitu. Dan ketika biasanya kita connect dulu, apakah entitasnya juga bersedia, dan niat kita bukan untuk ngusir, tapi niat kita ngebangun pada kesadaran bahwa kamu nggak perlu lagi di dalam energi rasa sakit itu, rasa marah, gitu kan. Bisa jadi orang bunuh diri karena marah, frustasi, nggak ngertiin dia, kebenciannya dia sama kehidupan ataupun sama diri sendiri. Jadi kita mesti tahu juga frekuensi energinya. Itu bisa langsung dapat kok, gitu, langsung tahu. Pakai bahasa apa, Coach Vena? Kalau komunikasi sama entitas kayak gitu kan kita nggak tahu ya, yang bunuh diri di sini nih orang apa nih? Ya. Pakai bahasa apa? Energi kan nggak menggunakan bahasa, Pak. Tahu aja. Ya, berarti untuk mengirimkan pesan itu secara energetically itu gimana? Jadi energi lagi kita. Ya, kita just tahu aja, oh ada energi ini. Oke, kemudian saya menjadi energi yang memberikan space sehingga dia bisa milih, bukan energi yang berat dan memberikan space. Karena bahasa utama kita, language kita adalah sebenarnya energi, bahasa utama kita. Gitu. Jadi kita memfasilitasin dengan kita menjadi energi tertentu. Menjadi energi space, menjadi energi clearing itu sendiri, menjadi frekuensi yang berbeda untuk dia. Jadi kita memfasilitasi energi yang berat ditransform menjadi ringan lagi. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Tapi kita tahu dulu, oh kalau trauma diberesin dengan ini dulu. Kalau ini seperti ini, kayak seperti seakan-akan kayak dokter kalau ada orang accident gitu kan, nggak mungkin dia kaget kan? Yeah. Dia perlu apa? Tenang. Ya sama. Ketika kita menghadapi entitas yang trauma atau yang kayak kecelakaan, accident segala macam dan mereka trauma ketika meninggal, kita nggak perlu takut dan kaget. Karena ketika kita takut dan kaget itu ngunci energinya. Jadi entitasnya terkunci, kita juga terkunci. Gitu. Jadi ya kita perlu menjadi frekuensi yang berbeda, menjadi energetically yang tenang. Itu artinya ketika kita punya kebiasaan di rumah atau dimanapun untuk senantiasa sending love gitu ya, ke lingkungan, ke siapapun, itu yang jelas akan mempengaruhi frekuensi di sekitaran kita. Kesadaran mempengaruhi, ya, kesadaran akan kita milih energi apa yang akan mempengaruhi ke ruangan, ke lingkungan, gitu. Ya, dalam kehidupan juga semua, Mas. Dan sebenarnya secara modalitas potensi itu semua orang bisa. Apa yang bikin ini ada praktisi, ini enggak, kepercayaan diri, kesadaran atau apa gitu? Maksudnya ketika semua orang tuh punya potensi ke arah situ gitu, ngelatihnya bagaimana? Pertama adalah dia mau atau tidak. Oke. Karena yang bisa buka diri dia untuk berkembang adalah diri dia sendiri. Kita nggak bisa dong membuat orang untuk. Ya. Pertama adalah dia membuka diri untuk mau tahu, dan disitulah dia tahu. Kayak Patri mau membuka diri dia untuk tahu, makanya dia akan ketemu dengan banyak tools, banyak hal untuk membuat dia jadi tahu. Oke, kedua, kita membuang keraguan bahwa kita tuh nggak tahu. Kita selama ini dididik untuk tidak tahu, tapi kita nggak sadar bahwa kita tahu. Misalkan anak kecil ya, kalau kita ngomong tentang uang, ketika anak kecil minta uang sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang nggak ada duit, tapi anaknya kayak tahu aja, enggak, dia bohong gitu, saya tahu. Yeah. Itu energi. Tapi dari entitas seperti itu tuh, kalau dari pengalamannya Coach Vena, dia bisa nggak sih sentuh kita secara physically gitu? Ada yang punya getaran tertentu bisa sentuh secara fisik sampai memindahkan segala macam. Ya, vibrasinya tertentu dia bisa. Bahkan terkadang katanya ada yang bisa menjelma jadi suaminya sampai kemudian tidur bersama. Itu gimana Coach? Menjelaskan fenomena itu Coach? Karena sebenarnya
Mungkin yang saya tahu dia bukan menjelma ya, mungkin ya, tapi saya nggak tahu nih, karena saya nggak mempelajari tentang menjelma. Bisa jadi entitas itu masuk ke dalam tubuh kita. Tanpa kita sadarin, entitas masuk ke dalam tubuh sehingga kita tidur dengan seseorang, tapi kamu bukan tidur dengan entitas yang kamu tahu, tapi dengan entitas yang berbeda. Kenapa? Karena kita jarang merespon sama tubuh. Kita jarang aware sama tubuh. Kita check out, jadi another entitas datang. Ya, masuk akal tuh. Ya, kita sering check out, sering nggak bahagia dalam hidup. So kan kalau orang bilang jangan ngelamun gitu, ya nanti. Dan rata-rata yang ngalamin hal-hal kayak gitu kan orang-orang yang sorry itu sehidupnya susah. Ya. Iya kan? Ya. Rata-rata. Susah dalam dia memandang. Okay. Nah, banyak sekali orang bilang entitas bentuknya kayak gini-gini. Kalau kita masuk semua dogma atau semua film atau tontonan tentang entitas, bagaimana bentuk entitas, maka kita memakai kacamata. Berarti entitas itu energi. Dia akan melalui kacamata kita untuk supaya kita mengerti. Tapi kalau bentuk-bentuk ini dilepaskan, kita hanya melihat energi aja. Gitu. Jadi yang membuat itu menakutkan atau enggak adalah sudut pandang kita. Sehingga dia hadir, masuk ke dalam filternya, dan terlihat oleh kita sesuai dengan yang kita yakinin. Iya, kalau soal terlihat secara bentuk, ya itu kaitannya sama apa yang kita tonton juga kali ya. Iya. Apa yang kita tonton. Yang kita tahu. Makanya ya. Bentuk hantu jadi beda-beda gitu bentuk ya. Hantu sesuai beda-beda. Dengan belief dan apa yang pernah kita, data yang masuk ke dalam otak kita kan. Ya, makanya data yang masuk itu seperti kacamata kita, sehingga entitas itu datang sesuai kacamata, berubah sesuai kacamata yang kita mau lihat. Tapi kalau kita nggak punya ini, dia just netral. Oke. Seru ya Pak Tris ya. Ya, jadi tuh teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Aku nanti tak minta lah di bars 15 menit dulu ya. Boleh. Ya, mumpung ketemu sama coachnya langsung gitu. Karena beda loh di bars Habib sama di bars Coach Vena tuh beda. Beda Pak Tris. Serius. Jadi gitu teman-teman, silakan yang mau nanti ikut Zoom 3 kali bersama dengan Coach Vena di kelas Money. Silakan nanti join, hubungi admin Ngaji Roso. Terima kasih banyak Coach Vena sama-sama atas waktunya. Ya, sama-sama. Nanti kita pilih tanggalnya, terus nanti di-share ya di admin, nanti aku kirim flyernya sama captionnya, dan sampai jumpa lagi ya teman-teman semuanya.